Halo guys, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa yang belum subscribe di subscribe, like, dan komen videonya ya. Terima kasih. Ketika Ji Yun dan Huo Feng mendengar ini, mereka segera berbalik dan melihat tidak ada seorang pun di gang kosong. Tuan Chen, di mana orang yang mengikuti? Li Yun bertanya dengan bingung. Ya, aku juga tidak melihat siapapun. Huo Feng juga sedikit bingung. Dia tidak mengerti mengapa Zhang Ping tiba-tiba berbicara di udara. Chen Ping mengabaikan mereka berdua dan terus berkata ke gang yang kosong, "Saudaraku, jika kamu tidak muncul, kalau begitu jangan-jangan salahkan aku karena bersikap kasar." Saat Chen Ping selesai berbicara, kekosongan di depan mereka bergetar, dan kemudian sesosok tubuh perlahan muncul. Ketika Ji Yun dan Huo Feng melihat ini, mereka buru-buru mundur dan memasang postur mereka. Mereka tidak menyangka seseorang bisa bersembunyi di kehampaan tanpa ketahuan. Mereka bahkan tidak menyadari aura tempat itu. Meskipun ada banyak yang tidak terlihat orang teknik, tapi itu hanya bisa menyembunyikan tubuh, tapi sulit untuk menyembunyikan nafas di dalam tubuh sepenuhnya. Tapi pria di depannya bukan hanya tidak terlihat, tapi juga tidak bernafas. "Oh, aku ingat, kamu juga datang dengan susunan teleportasi, dan kamu juga mengambil pesawat kami." Ji Yun menatap biksu berjanggut yang muncul, dan tiba-tiba memikirkannya. Lagi pula, biksu berjanggut ini cukup khas, jadi Ji Yun agak terkesan. "Siapa kamu?" Biksu berjanggut itu balik bertanya. "Siapa kamu? Mengapa kamu mengikuti kami?" Chen Ping bertanya pada biksu berjanggut itu dengan suara dingin. Setelah mendengar ini, Chen Ping tidak bisa menahan senyum. "Kamu tidak tahu siapa saya. Mengapa kamu ingin mengikuti kami?" Kain Wall, saya pikir Anda menargetkan kami ketika kami berada dalam susunan teleportasi, kan? Biksu berjanggut itu tidak menyangkalnya, tetapi melirik ke arah Ji Yun, dan kemudian bertanya, "Mengapa Anda menargetkan kami?" Beraninya keluarga Li begitu tertarik. "Pertama beritahu saya siapa Anda. Jika Anda tidak memberitahu kami, jangan salahkan kami karena bersikap kasar." Chen Ping sepertinya tidak mau mengikuti biksu berjanggut Luo Wei, dan menggerakkan tubuhnya perlahan untuk mengelilingi biksu berjanggut itu. Melihat ini, biksu berjanggut itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir dan berkata, "Itu hanya karena kalian bertiga di alam fusi kecil, petani. Pak, jika Anda masih ingin bersikap kasar kepada saya, Anda hanya melebih-lebihkan kemampuan Anda. Karena kamu ingin tahu siapa aku akan memberitahumu." Setelah biksu berjanggut selesai berbicara, lengan baju dan jubahnya melambai di depannya, dan janggut di wajahnya menghilang dalam sekejap. Menjadi satu, seorang pria muda dengan kulit putih. Bahkan aura di tubuhnya telah berubah sedikit. "Namaku Ji Cheng, putra tertua dari keluarga Ji." Ji Cheng memperkenalkan dirinya. Chen Ping tampak sedikit terkejut dengan perubahan pada biksu berjanggut itu, tetapi ketika dia mendengar bahwa orang lain itu berasal dari keluarga Ji, dia menjadi semakin bingung. "Karena kami berdua adalah anggota keluarga Ji, mengapa Ji Cheng mengubah penampilan dan nafasnya? Mengapa dia tidak mengikuti orang itu? Apakah Tuan Ji dan Er bersama? Karena kamu berasal dari keluarga Ji, kenapa kamu ingin mengubah penampilanmu? Kenapa kamu tidak mengikuti Tuan kedua Ji? Di mana kamu bangun?" Chen Ping bertanya dengan ragu. "Kalian tidak perlu mengetahui hal ini. Siapa kalian bertiga? Mengapa kalian ingin bertanya tentang keluarga Ji? Kasih sayang, dan mengapa orang ini memiliki aura unik di keluarga Ji kita?" Ji Cheng menunjuk ke arah Ji Yun dan berkata. Tampaknya alasan mengapa Ji Cheng memperhatikan Chen Ping dan yang lainnya, dan bahkan mengikuti mereka, adalah karena Ji Yun. Nafas yang unik. Karena dia juga anggota keluarga Jimu, jadi dia memiliki aura unik dari keluarga Jimu, dan dia juga sangat jujur. "Sering," Chen Ping berkata perlahan, "omong kosong, aku kenal semua orang di keluarga Ji kita, kenapa aku tidak mengenalnya?" Ji Cheng tidak percaya. "Li Yun,
Ambillah token yang diberikan ayahmu. Chen Ping berkata pada Ji Yun. Ji Yun mengangguk, lalu mengeluarkan koin perunggu itu. Ketika Na Ji Cheng melihat koin perunggu itu, matanya tiba-tiba membelalak, dan ekspresi wajahnya penuh keterkejutan. Ini, dari mana kamu mendapatkan koin ini? Ji Cheng melangkah maju dan meraih tangan Ji Yun yang memegang koin kuno itu dan bertanya. Ayahku memberikannya kepadaku, kata Li Yun. Siapa nama ayahmu? Li Cheng bertanya. Saat Ji Yun menyebut nama ayahnya, tubuh Ji Cheng sedikit gemetar. Asteris Ji Lianzan. Ji Lianzan. Ji Cheng menyebut nama itu berulang kali dan tiba-tiba memeluk Ji Yun. Asteris kamu sebenarnya adalah anak dari paman ketiga. Aku tidak menyangka kalau kamu adalah anak dari paman ketiga. Apa kabar, paman ketiga? Tai Cheng sangat gembira hingga dia tidak bisa berhenti menangis. Ketika Chen Ping memandang Ji Cheng seperti itu bukanlah kepura-puraan, tapi ekspresi sebenarnya dari perasaannya. Ji Yun juga merasakan ketulusan Ji Cheng, dan air mata terus mengalir. Ayahku sangat baik. Dia memintaku untuk membawa token itu ke rumah Li kali ini untuk menemui kakekku. Orang tua, Ji Yun berkata cepat. Setelah Ji Cheng memeluk Ji Yun dan menangis beberapa saat, dia melepaskan Ji Yun dan menyeka air matanya. Kak, kalau kamu pulang bersamaku, pamanmu pasti akan sangat senang mati kalau dia tahu itu kamu. Li Cheng menarik Ji Yun dan berjalan menuju keluarga Li. Saudaraku, tuan kedua Ji barusan pasti paman kedua. Kenapa kamu tidak bersamanya? Ji Yun bertanya dengan bingung. Saudaraku, kamu baru saja tiba dan tidak tahu banyak tentang situasi keluarga Ji. Mari kita bicara sambil berjalan. Ji Cheng menghela nafas ringan, lalu mengikuti Ji Yun untuk memperkenalkan situasi keluarga Ji. Setelah perkenalan Ji Cheng, Chen Ping akhirnya mengerti bahwa lelaki tua dari keluarga Li memiliki 3 orang putra, yaitu Ji Lianjun, Ji Lianying, dan Ji Lianzan. Kakak laki-laki tertua, Ji Lianjun, memiliki 2 putra dan 2 putri. Ji Cheng adalah putra tertua, disusul oleh kakak perempuan tertua Li Meiyan dan kakak perempuan kedua, Ji Meiling. Anak kedua, Ji Lianying, memiliki seorang putra dan putri yaitu putra Ji Yue dan putri Ji Meizhen. Berikutnya adalah Ji Yun. Saudaraku, kamu adalah anak bungsu di keluarga Ji kami, jadi kamu adalah saudara laki-laki ke-6. Ji Cheng dengan senang hati meraih tangan Ji Yun dan berkata, adapun mengapa Ji Cheng tidak berkemah dengan paman keduanya Ji Cheng tidak menjelaskan secara detail, dia hanya mencarinya dengan santai. Sebuah alasan, Chen Ping di samping dapat melihat bahwa situasi di keluarga Li sangat rumit, dan Ji Cheng mungkin mengalami kesulitan untuk berbicara. Melalui percakapan di sepanjang jalan, mereka menjadi akrab satu sama lain. Chen Ping tahu bahwa Ji Cheng adalah orang yang setia dan dia memperlakukan Ji Yun seolah dia menyukainya dari lubuk hatinya. Segera, beberapa orang tiba di depan sebuah rumah besar. Di rumah besar ini, terdapat berbagai pohon yang tumbuh, dan ada aliran sungai yang dalam di bawahnya, yang memiliki pesona Jiangnan. Hanya dengan melihat rumah besar ini, dapat dilihat bahwa keluarga ini jelas merupakan salah satu dari sedikit keluarga di kota kuning dan biru ini. Setelah memasuki halaman, 2 gadis bertatap muka. Kedua gadis itu terlihat hampir persis sama, mengenakan gaun putih dan memiliki suasana peri. Kak, apakah di rumah ada tamu? Asteris. 2 gadis maju dan berkata pada Ji Cheng. Kakak tertua, kakak kedua, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda. Ini Ji Yun, putra dari paman ketiga kami. Saudara ke-6. Keduanya adalah teman kakak ke-6, Chen Ping dan Huo Feng. Ji Cheng memperkenalkan kedua gadis itu. Kakak ke-6, ini kakak perempuan tertuamu Ji Meiyan, dan ini kakak perempuanmu yang kedua Ji Meiling. Mereka berdua adalah kembar. Ji Cheng menunjuk kedua gadis itu dan berkata, kakak perempuan tertua, kakak perempuan kedua. Ji Yun menyapa kedua gadis itu dengan sangat sopan. Putra paman ketiga,
Asli atau palsu? Kedua gadis itu memandang Ji Yun, lalu Ji Meiyan berkata, "Saudaraku, apakah kamu salah? Sudah bertahun-tahun tidak ada kabar tentang paman ketigaku, jadi kenapa tiba-tiba muncul anak laki-laki? Apakah dia pembohong?" Ji Meiling juga berkata, "Benar, dia tidak mungkin pembohong, kan? Ada banyak orang yang berpura-pura menjadi anggota keluarga Ji kita dalam beberapa tahun terakhir." Perkataan kedua gadis itu membuat Ji Yun sangat malu. "Jangan bicara omong kosong," Ji Cheng memelototi Ji Meiyan dan Ji Meiling, lalu berkata, "Kalian berdua, ambil." Setelah mereka pergi ke ruang tamu untuk beristirahat, saya pergi mencari ayah saya. Setelah Ji Cheng selesai berbicara, dia pergi, tetapi saudara perempuan Ji Meiyan dan Ji Meiling masih menatap Ji Yun dengan mata. Dia penuh kewaspadaan. "Kakak perempuan tertua, kakak perempuan kedua, saya benar-benar dari keluarga Ji." Ji Yun merasa sedikit tidak nyaman dipandang oleh mereka berdua. "Berhenti, jangan panggil kami seperti itu dulu. Kakak tertuaku adalah pria yang setia dan sering ditipu oleh orang lain. Tapi, ingin menipu, tidak mungkin bagi kami, dua saudara perempuan. Apakah kamu dari keluarga Ji atau bukan, kami akan segera mengetahuinya. Ikutlah dengan kami," kata Li Meiyan, berbalik dan berjalan ke depan, dan Li Meiling buru-buru mengikuti. Li Yun hanya bisa melihat ke arah Chen Ping dan yang lainnya di dalam malu. Tersenyum, lalu mengikuti. Kedua orang itu memimpin jalan, gerakan mereka sangat ringan, seolah-olah mereka melayang di tanah. Saat mereka melewati bebatuan, bunga dan tanaman, keduanya saling memandang, dan tiba-tiba menghadap bebatuan. Berpalinglah ke satu sisi. Saat Chen Ping dan yang lainnya mengejar mereka, mereka sudah pergi. "Hei, di mana orang-orangnya?" Ji Yun tertegun dan berkata, "Ji Yun, sepertinya kedua adikmu tidak mudah diajak main-main. Kamu harus berhati-hati." Huo Feng tersenyum pada Geng Yunyi dan berkata, wajah Li Yun penuh rasa malu. Dia tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi setelah kembali ke rumah. "Ruang tamu harusnya di depan, ayo pergi ke sana sendiri," Li Yunchang berkata dengan canggung. Ketiga orang itu berjalan menuju rumah di depan mereka, tetapi setelah berjalan lama, ketiga orang itu menemukan bahwa dimanapun mereka berada, kemanapun dia pergi, dia akan berakhir kembali di bebatuan, tidak dapat mencapai rumah. Ji Yun ingin mencoba terbang, tetapi menemukan ada batasan di halaman dan tidak ada cara untuk terbang. "Bagaimana kabarnya?" Li Yun bertanya dengan tatapan bingung. "Pekarangan keluarga Ji sekarang sangat luas sehingga kami tersesat dan tidak bisa keluar." Huo Feng memandangi bunga dan tanaman di sekitarnya dan menghela nafas. "Kami tidak tersesat, tapi kami telah memasuki rangkaian ilusi." Chen Ping bertanya tentang lingkungan sekitar, lalu tertawa terbahak-bahak dan berkata, dia tidak menyangka seseorang akan memasang susunan ajaib di halaman rumahnya. Tapi tidak apa-apa, setidaknya susunan ajaib ini bisa melindungi keselamatan pemilik rumah. Jika seseorang menerobos masuk ke dalam rumah, di dalam, kita pasti akan jatuh ke dalam formasi hantu, yang memberi waktu kepada pemilik rumah untuk bersiap. Kedua saudara perempuan ini sangat jahat, mereka benar-benar membawa kita ke dalam formasi hantu. Huo Feng berkata sedikit tidak senang. Kali ini, Li Yun merasa lebih malu dan hanya bisa berkata dengan wajah tersipu, "Nona Huo Feng, apakah Anda benar-benar minta maaf? Ini bukan urusanmu, kedua saudara perempuanmu lah yang terlalu buruk." Huo Feng berkata dengan marah, "Saya tidak bisa bilang buruk, mungkin mereka berdua lebih berhati-hati." Chen Ping tahu bahwa sebelum mereka datang, seseorang pasti berpura-pura menjadi anggota keluarga Li. Lagi pula, bukan rahasia lagi kalau putra ketiga dari keluarga Ji kawin lari dengan seseorang. "Tuan, bisakah kamu memecahkan susunan ilusi ini?" Huo Feng bertanya. "Hancurkan." Chen Ping sedikit mengangkat sudut mulutnya, "Jika aku mematahkan formasi ilusi ini, akan terlihat bahwa aku terlalu tidak kompeten."
Huo Feng memandang Chen Ping seperti itu dan langsung mengerti apa yang sedang dilakukan Chen Ping melakukan. Dia akan mengubah formasi hantu ketika anggota keluarga Ji memasuki formasi hantu. Chen Ping tidak akan mengambil tindakan. Jangan pernah berpikir untuk keluar. Saat ini, Li Meiyan dan Ji Meiling sedang duduk dan makan di lobi. Kak, menurutmu apakah kakak akan menghukum kita jika dia tahu kita melakukan ini? Ji Meiling bertanya dengan cemas. Jangan khawatir, orang-orang ini pasti datang ke sini untuk mencuri makanan dan minuman. Kakak tertuaku adalah orang yang setia dan selalu mudah percayai orang. Saat dia mengundang ayahnya, kami akan melepaskan orang-orang ini. Maka kebenaran akan terungkap. Nah, bagaimana kakak tertua bisa menghukum kita? Li Mian berkata dengan acuh tak acuh.